Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda dan keluarga malam hari ini? Senang sekali kembali saya Safitri menemani Anda dalam solusi sehat dengan terapi dan doa bersama Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen. Nah, ini sudah beberapa hari nih kita tidak bertemu ya. Mungkin di antara Anda juga ada yang sedang menderita suatu penyakit atau mungkin sedang didera masalah. Mudah-mudahan acara kita malam hari ini bisa menjadi jalan keluar atau solusi bagi kita semua untuk mendapatkan kesehatan dan juga kebahagiaan lahir maupun batin. Nah, kembali malam hari ini 1 jam ke depan kita punya waktu bersama dengan Gus Pen untuk membahas berbagai macam medis maupun non medis ya. Jadi silakan bagi Anda yang ingin diterapi jarak jauh nanti untuk menyiapkan 1 gelas air putih sebagai medianya. Dan bagi Anda juga tentunya bisa mengakses telepon interaktif kami di 021 7344 9303 atau di 7344 9137. Dan tentunya Gus Pen malam hari ini sudah ada di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malam hari ini luar biasa ya Gus ya. Iya. Karena istilahnya memasuki weekend ini biasanya kan berkumpul dengan keluarga, begitu kan. Tapi kalau berkumpul dengan keluarga tidak dalam keadaan sehat ini juga kurang membahagiakan nih ya. Betul, karena menyebabkan anggota keluarga yang lain jadi ikut repot nih ngurusin salah satu anggota keluarga yang sakit. Nah, ini mudah-mudahan bagi mereka yang sedang mempunyai masalah semacam itu bisa menjadi solusi juga ya untuk mendapatkan kesehatan nih Gus. Terutama bagi mereka yang mungkin sampai saat ini menderita penyakit ginjal, lambung dan juga migrain. Nah, karena tema kita malam hari ini adalah ketiga penyakit itu ya Gus ya. Nah, ini mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi ada sedikit penjelasan nih tentang penyakit ginjal, lambung maupun migrain ini sendiri nih Gus. Iya, jadi kalau ketiga penyakit itu ya, ginjal, lambung dan migrain sebetulnya ada kaitannya Mbak Fitri ya, keterkaitan ya. Yang dikatakan penyakit ginjal sendiri itu kan salah satu organ tubuh yang paling vital di samping jantung, lever dan ginjal. Sedangkan ginjal sendiri itu adalah setiap menitnya itu dia bisa menyerap atau bisa menerima pembuluh darah dari lever maupun dari jantung itu 1,5 liter. Sedangkan fungsinya sendiri ginjal itu sebagai filter daripada sampah tubuh dan membuat keseimbangan cairan tubuh. Kemudian sekaligus memproduksi hormon untuk pengendali daripada tekan darah. Itu adalah ginjal. Sedangkan lambung sendiri itu adalah sebetulnya salah satu organ tubuh yang dibutuhkan untuk pencernaan, ya kan. Sedangkan posisinya itu di bawah lever dan berdekatan dengan pankreas. Dan lambung sendiri itu kalau seandainya ada masalah namanya peradangan itu nanti akan bisa setiap saat itu bisa kambuh. Kalau seandainya lambung itu akan terganggu, apa yang terjadi? Otomatis kelenjar tidak bisa mengeluarkan getah lambung secara normal, sehingga akan terganggu karena mengalami peradangan, kan gitu Mbak. Akhirnya asam lambung sendiri itu naik turun, kadang-kadang naik cepat. Akhirnya mempengaruhi pada saat naik cepat itu badan itu terasa sesak, panas, kemudian mulut asem, kemudian mual, muntah, kan begitu lambung. Nah, dampaknya kalau orang yang kena lambung sampai pada tingkat kronis atau akut, itu larinya apakah vertigo atau migrain. Nah, yang kita bahas itu migrain kan sekarang. Jadi keterkaitan antara penyakit lambung dan migrain. Ini sudah jelas nih ya Gus ya. Nah, orang yang kena ginjal juga bisa larinya ke migrain juga. Oh, jadi migrain berkaitan juga dengan penyakit ginjal. Orang jantung juga bisa migrain, orang tekan darah tinggi juga bisa migrain, orang kena kolesterol tinggi juga bisa migrain. Nah, kalau penyakit lambung dan penyakit ginjal ini ada keterkaitan tidak nih Gus? Nah, orang yang kena lambung rata-rata kalau dibiarkan bisa kena ginjal Mbak Fitri.
nanti pada akhirnya bisa menyerang ginjal juga. Betul. Di situ keterkaitannya Iya, begitu ya Gus ya. keterkaitan di situ. Nah kalau kita bicara tentang penyakit ginjal nih Gus, Iya. ada berapa macam sih sebenarnya? Ginjal itu sebetulnya ada 3. Yang pertama adalah kanker ginjal, yang kedua saraf ginjal, yang ketiga itu adalah batu ginjal. Lah orang misalnya seorang dokter atau seorang alternatif ya, itu harus tahu ini penyakit ginjal penyakit apa, karena ada 3 tadi. Ini apa yang membedakan nih Gus? Iya, kalau batu ginjal biasanya kalau kencing itu berdarah, Oh. ya kan? Biasanya keluar darah, kemudian pinggang tuh luar biasa. Pegel, linu, ya kan, pinggang nyeri. Tapi kalau kanker itu biasanya dia tuh lemes. Kemudian pegel, linu semuanya itu kanker itu ya. Ya kan dia Kemudian? dan bengkak-bengkak di kaki. Oh, biasanya bengkak di kaki. Ya, Jadi pertanda juga ya. Pertanda di situ. Lah Kemudian? kalau saraf, biasanya saraf itu yang paling menonjol itu kalau seandainya dia itu sampai muka itu bengkak-bengkak ya, kemudian tangan juga sering kesemutan bengkak, itu juga termasuk saraf ginjal yang rusak. Oh, Dia yang paling berbahaya dari ketiga jenis ini yang mana nih Gus? sebetulnya kanker sama saraf. Kalau batu ginjal itu cepat kita sembuhkan, kita hancurkan aja. Kita hancurkan pakai ultraviolet, ya tenaga inti karomah, itu kan ultraviolet sebetulnya. Tenaga inframerah. Inframerah. Kita hancurkan pakai tenaga inframerah yang ada di badan, ya itu tenaga inti karomah atau tenaga dalam, ya. Pada saat itu dia akan hancur. Kalau sudah hancur nanti akan larut dia. Larut dengan air seni begitu. Air seni atau air besar. Oh. Gitu kalau iya, batu iya, ginjal iya, ya, itu pakai inframerah. Karena tenaga kita itu kan punya ada inframerah sama ultraviolet. Kalau tenaga inframerah itu kita mengeluarkan panas dengan sekian derajat itu. Tadi bukan listrik kita itu, kita punya tenaga listrik juga. Tiap manusia punya sebenarnya. Punya sebetulnya kalau dibuka. Oh, begitu ya. Dan kita juga punya ultraviolet, pendingin. Pada saat orang kena panas, saya pegang kepalanya atau dari jarak jauh, dia langsung merasakan dingin. Itu sebetulnya ultraviolet sebetulnya. Nanti ini yang menarik ya, pemirsa, mengenai metode pengobatan yang ada di Pondok Kalijaga. Nah tentunya Anda jangan kemana-mana karena kita harus jeda dulu, namun sesaat sebelum jeda, saya ingatkan kembali alamat dari Pondok Kalijaga yang ada di Jalan Juanda nomor 55C Ciputat Tangerang, atau tepatnya ini ada di depan kampus Setia Ahmad Dahlan ya, dan buka setiap hari kecuali hari Minggu ya Gus ya. Iya, betul. Dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, dan Anda juga bisa telepon dulu ke call centernya di 021 957 25900 atau di 0857 185 17999. Kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. 15 tahun Yayasan Aritmatika Indonesia menyiapkan generasi penerus bangsa. 19 tambah 70 tambah 83 tambah 12 tambah 80. 264. Untuk mengembangkan kecerdasan anak Anda, hubungi 0217590938. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Solusi Sehat dengan terapi dan doa bersama Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen. Dan tentunya malam hari ini kita masih membahas tema tentang penyakit ginjal, lambung dan juga migrain yang menjadi topik pembicaraan kita ya. Tadi sudah disebutkan sekilas penjelasan tentang penyakit ginjal, lambung dan migrain. Nah, khusus penyakit ginjal ini Gus yang menarik ternyata batu ginjal ini kan ada 3 jenis ya Gus ya. Betul. Batu ginjal, saraf ginjal dan kemudian kanker ginjal. Iya. Nah, untuk batu ginjal ini ternyata bisa di metode pengobatan di Pondok Kalijaga ini bisa dihancurkan dengan tenaga inframerah yang ada di tenaga inti karoma. Iya, betul. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut nih tentang ini. Jadi tenaga kita itu sebetulnya setiap manusia itu ada namanya tenaga panas ya. Kemudian itu namanya inframerah. Kalau pendingin itu namanya ultraviolet. Dan itu kita semua itu punya sebetulnya. Bagaimana cara mengeluarkan dan menyalurkan energi itu. Pada saat saya melihat penyakitnya dulu, kalau dia kena ginjal, batu ginjal, kita otomatis yang kita keluarkan adalah inframerah. Oh, inframerah. Inframerah dengan panas tertentu sehingga dia hancur. Pada saat dia hancur jadi debu, kita keluarkan lewat air seni maupun pembuangan air besar, ya kan? Nah, otomatis nanti lama-lama jadi hilang. Kalau seandainya yang kita hadapi itu penyakit kanker, juga kita pakai inframerah. Caranya seperti apa, Gus? Kita pegang. Nah, orang yang saya terapi dari jarak jauh, rata-rata itu lihat penyakitnya dulu. Kalau lambung saya kasih ultraviolet, dia merasa dingin. Itu nanti pembengkakan lambung, peradangan lambung itu nanti jadi normal kembali. Karena itu energik gitu loh. Iya. Kalau untuk kanker ginjal ini kan biasanya kalau orang kena kanker kan di kemoterapi nih, Gus. Kemoterapi lah, kita cuma pakai ini aja ultraviolet, inframerah dengan tenaga panas kita, kemudian sel-selnya kita aktifkan lagi, kemudian ada istilahnya racun-racun kita lokalisir, jadikan satu, kemudian kita buang lewat pembuangan air besar maupun air kecil, kemudian virus-virusnya kita kasih panas tertentu, itu pasti saya yakin dia mati. Virus maupun bakteri itu tadi. Apakah ada persamaan antara tindakan kemoterapi dengan sinar yang yang ada di tenaga inti karoma ini, Gus? Betul, sebetulnya ya dokter itu kan terlambat. Saya mengatakan terlambat cara menemukan itu setiap orang itu sudah ada, dan itu Allah dari Yang Maha Kuasa itu jelas. Kalau kita aktifkan dari tenaga kita, itu panasnya sama dengan kemo itu, ya kan? Itu zatnya tuh nggak terbatas. Kenapa? Saya orang ngobati di Kalimantan, di Amerika, kemudian di Kalimantan ya. Dia dengan hanya waktu 15 menit saya suruh konsentrasi, kemudian saya suruh wiridan, suruh baca Allahu Akbar, saya transfer energi, dia merasa badannya itu di belakang itu yang saya cari kemarin batu ginjal yang ada di Kalimantan itu langsung ada perubahan. Dia merasa panas sekali di punggung belakang itu yang tadinya dia sakit. Pada saat tak transfer 15 menit itu merasa panas. Nah, itulah yang namanya si inframerah itu yang kita transfer itu ternyata dia bisa menghancurkan. Pada saat itu saya tanya, ada perubahan nggak? Ada. Langsung ada perubahan. Ada perubahan. Ya? Padahal tidak langsung bertemu ya, tapi tidak melalui media telepon. Sedangkan dia dari Kalimantan ini ya, dia nggak ketemu sama kita, cuma dari jarak jauh. Itu setiap hari itu kalau kencing itu keluarkan darah. Pada saat itu juga saya suruh kencing, nggak mengeluarkan darah, airnya sudah biasa. Kemudian besok tak terapi lagi, 2 hari lagi, tak terapi, tak tanya gimana Pak yang batu ginjal gimana? Terasa enak, dan kencingnya juga sudah nggak berdarah lagi. Iya. Nah, ya kan itu kan inframerah sebetulnya. Berarti ini yang satu kita keajaiban dari tenaga inti karomah yang Betul. mengandung inframerah. Iya. Ya. Baik, untuk lebih lanjutnya seperti apa sih metode pengobatan yang ada di Pondok Kalijaga? Nah, biar tidak penasaran, kita akan melihat sekilas profil dari Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Gus Pen ini yang sudah dirangkum dalam tayangan berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Setiap penyakit bisa menimpa siapa saja tanpa kita duga-duga. Orang yang terlihat sehat secara fisik bisa jadi dirinya mengidap penyakit berbahaya dalam tubuhnya. Bila Anda mengalami gangguan seputar permasalahan medis dan non-medis, Anda tak perlu khawatir. Kini telah hadir Pondok Spiritual Kiai Kalijaga
yang telah puluhan tahun membantu dalam proses penyembuhan. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sudah banyak pasien yang ditangani oleh Guspen. Beliau dengan senang hati membantu Anda yang ingin sembuh dari penyakit. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60 mengatakan, "Hai hambaku, apabila Anda sakit, maka mintalah padaku, nescaya akan kuberikan kesembuhannya itu." Ini sudah jelas bahwa Allah itu sudah membuat firman dan sudah komit kepada kita semua. Apabila Anda sakit, maka mintalah langsung kepada Allah, jangan minta kepada siapa-siapa. Nescaya Allah akan memberikan. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga dapat mengobati penyakit kronis seperti ginjal, jantung, migrain, hingga penyakit berat yang sudah menahun. Selain itu, permasalahan bisnis, karir, perjodohan, pembukaan aura, hingga permasalahan rumah tangga bisa diatasi di Pondok Spiritual Kiai Kalijaga. Di dalam firman Allah, surat Al-Mu'min ayat 80 mengatakan, apabila Anda minta padaku, nescaya akan kuberikan. Disinilah kita pedomannya. Minta pada Allah untuk menyembuhkan orang lain. Insya Allah, dengan ridha Allah, dengan lillah, nurnya akan sampai pada yang kita tuju. Saya sanggup mengatasi problem Anda, masalah Anda, penyakit Anda dari jarak jauh. Pondok Spiritual Kiai Kalijogo yang diasuh oleh Guspen selalu memberikan solusi untuk kesembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Kesembuhan datang dari Sang Pencipta. Tuhan Yang Maha Kuasa mewajibkan setiap manusia untuk selalu berikhtiar. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga bisa menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi setiap permasalahan yang Anda miliki. Dengan energi air karomah dan herbal yang digunakan, berbagai penyakit medis dan non-medis insya Allah dapat disembuhkan. Air karomah yang diberikan kepada pasien sebelumnya diberi doa-doa khusus dan pentransferan energi positif. Karena doa yang ikhlas khusus kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa menjadi tambahan motivasi bagi pasien sehingga penyakit yang ada di tubuh menjadi cepat untuk sembuh. Saya adalah direktur suatu perusahaan yang cukup mapan lah di Jakarta ini. Bertahun-tahun saya mengadakan operasi kerja ini dengan baik. Hanya 3 bulan terakhir ini perusahaan ini berjalan tersendat-sendat. Ini kami betul-betul nggak habis pikir, staf kami kumpulkan untuk rapat-rapat apa masalahnya. Ya ternyata tetap tidak memecahkan masalah. Banyak pesaing yang harus kami hadapi. Saya betul-betul merasa pusing kepala saya. Dari perusahaan sudah hampir kolaps dan kondisi saya sudah lemah. Kemudian saya ketemu dengan teman. Dia menyarankan supaya saya berkonsultasi di Pondok Spiritual Kiai Kalijogo yang diasuh oleh Guspen. Saya dibukakan aura, kemudian diberikan terapi dan diberikan air karomah. Alhamdulillah, setelah saya diterapi di pondok yang diasuh oleh Guspen ini, kemudian perusahaan saya bangkit kembali dan kesehatan saya juga mulai pulih. Pelan-pelan pelanggaran saya pada berdatangan dan saya juga mampu memberikan pelayanan kepada mereka. Perusahaan menjadi baik. Alhamdulillah saya bisa memberikan kebahagiaan kepada karyawan saya. Kami berterima kasih sekali kepada Guspen yang telah membuka aura pada kami, khususnya perusahaan dan saya sendiri, sehingga perusahaan ini bisa maju seperti sedia kala. Saya sudah mengalami sakit vertigo dan darah tinggi sudah cukup lama, sekitar 2 tahun. Saya sudah mencoba berbagai macam pengobatan, tetapi hasilnya sama, selalu kambuh dan kambuh lagi. Saya datang ke Pondok Spiritual Kiai Kalijaga. Di sana saya diterapi, kemudian diberi air karomah dan minum herbal secara rutin. Alhamdulillah, setelah diterapi 2 kali dan minum herbal secara rutin, penyakit darah tinggi dan vertigo saya sembuh.
Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Nah, pemirsa banyak juga yang masih penasaran nih Gus ya. Jadi metode pengobatan di Pondok Kalijaga ini seperti apa sih? Meskipun tadi kita sudah bahas sekilas ya Gus ya, menggunakan tenaga inti karomah. Yang ini bisa divisualisasikan melalui beberapa metode ternyata ya Gus ya. Bisa menyembuhkan dengan istilahnya menyerupai tenaga inframerah dan kemudian juga dengan inframerah sama ultraviolet. Dan juga ternyata bisa melalui proses seperti kemoterapi seperti itu. Betul. Nah, kalau untuk penyakit lambung sendiri seperti apa nih efek dari tenaga inti karomah ini sendiri dalam menyembuhkan penyakit lambung? Ya, jadi sama. Lambung itu kan lain dengan batu ginjal. Kalau batu ginjal kita kasih yang namanya inframerah. Tapi kalau lambung kita kasih tenaga ultraviolet. Jadi tidak panas, tapi kasih pendingin aja. Sehingga yang tadinya meradang, yang tadinya itu membengkak lambung, itu nanti kita normalkan melalui saraf-saraf yang ada di lambung itu. Jadi saraf-saraf yang tadinya nggak aktif, kita aktifkan lagi dengan tenaga ultraviolet tadi. Lama-lama jadi yang tadi yang bengkak, tadi meradang jadi normal. Itu lambung. Iya. Nah, kemudian untuk migrain sendiri seperti apa tenaga inti karomah ini bekerja nih Gus? Ya, migrain itu kan sebelah dia sakit kepala ya. Apakah kanan atau kiri? Biasanya penyebabnya itu kalau tidak tekan darah tinggi, kalau kemudian jantung, kemudian kolesterol, yang terakhir stres. Kalau penyebabnya stres biasanya bukan penyakitnya yang langsung saya terapi, tapi bagaimana cara memanage stres ini menjadi tantangan, bagaimana cara memanage stres ini menjadi pesaing, menjadi yang bermanfaat ya itu. Jadi sehingga psikisnya juga betul, saya kasih ya? solusi ya. Terus kemudian setelah itu baru penyakitnya kita terapi. Nah, terapinya biasanya itu saya pakai ultraviolet. Jadi saraf pembuluh darah ya, yang tadinya nggak lancar karena ada sumbatan, karena ada penyempitan, kita kasih ultraviolet sehingga nanti pembuluh darah itu lancar, jadi lancar. Dan dia tidak merasa panas tapi merasa dingin, enak gitu. Jadi diobati dengan begitu caranya Begitu, Gus ya. Baik, kita terima telepon dulu nih Gus. Sudah menunggu dari tadi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Selamat malam. Iya, halo. Halo. Iya, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Pak Budi. Pak Budi di mana? Di Kreo. Baik, silakan langsung dengan Gus Ben. Permasalahannya apa nih, Pak? Bisa dibantu? Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Gus Ben, saya kan sakit lambung nih udah lama Pak Gus Ben. Iya. Ini kalau jalan sempoyongan gelang mau jatuh gitu. Oh, gitu. Usia berapa nih, Pak Budi? 25 Pak. 25. Aduh, masih muda banget nih usia. Sekarang Mas Budi, sekarang jalannya masih sempoyongan nggak sekarang? Masih Pak. Sekarang, saya bilang sekarang. Masih ya? Ini yang dirasakan apa nih Pak Budi? Lambungnya. Sekarang saat ini juga. Lambungnya sakit nggak? Lambungnya nyeri Pak. Oh, sekarang nyeri? Iya. Oke, sekarang Pak Budi, saya terapi ya, sudah siap air putihnya? Sudah. Sudah ya. Baca basmalah sekali, habis itu minum air putih, langsung saya terapi sekarang ya? Iya Pak. Manggilnya Mas Budi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Sedot nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Sampai 3 kali Mas Budi. Iya Pak. Kemudian coba rasakan di lambungnya masih nyeri. Apa yang Mas Budi? dirasakan sekarang Pak Budi? Masih sama atau sedikit? Masih sama saya Pak. Masih sama. Oke, tarik nafas lagi. Sedot nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Coba. Jalannya ada sempoyongan Pak. Iya.
Tarik nafas dulu, lewat hidung, keluar lewat mulut sampai 3 kali. Iya udah. Terus gimana nyerinya? Nyerinya hilang, cuman sempoyongannya masih ada nih Pak. Nyerinya sudah nggak ada. Iya. Oke, sempoyongannya saya tambah energik ya. Iya Pak. Konsentrasi ya. Iya. Terus Anda gerakkan kepala tapi sambil duduk aja. Sambil duduk. Iya. Setelah digerakkan kepala, Anda pandang ke depan lurus. Anda berhenti dulu. Coba sempoyongannya gimana? Mas Budi? Halo, Ya, sempoyongannya gimana? Mendingan dikit deh. Mendingan. ada perubahan ya? Ada perubahan. Ya. Iya. Oke. Ya. Ini nampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Betul. Jadi kita membutuhkan waktu yang lama karena dia lambungnya sudah kronis. Saya lihat itu sudah membengkak ya. Mas Budi, kalau Anda mau cepat langsung ada perubahan hari itu juga bisa datang ke pondok kami. Iya. Halo? Halo Mas Budi. Apa ada medis atau non medis? Ada unsur non Kalau saya lihat itu medis semua itu. murni ya. Murni medis ya Mas Budi ya. Oh iya. Iya. Jadi insya Allah bisa dibantu di Pondok Kalijaga nih, Mas Budi ya. Ya. Baik. Teruskan ya. Ya, Terima kasih sama-sama. kembali, Ya. ditunggu kehadirannya di Pondok Kalijaga. Nah, mungkin solusi bagi mereka yang mempunyai keluhan sama dengan Mas Budi ini apa nih, Gus? Kenapa, Mbak? Solusi sementara nih, Iya, bagaimana? Mas Budi ya, seperti Mas Budi kalau ada yang lain coba Anda kurangi makanan pedas, Makanan pedas, ya, kemudian asam, kemudian yang mengandung kol sawi atau makanan yang mengandung gas, ya. kol sawi, kemudian durian nangka, toge, nah itu coba hindari dulu. Kalau dia suka ngopi ya hindari kopinya. Ya. Kalau suka ngerokok sementara jangan ngerokok dulu, ya. Itu solusi yang itu terbaik. harus dihindari ya, kalau memang ingin cepat sembuh begitu Ya, ya Gus ya. Dan betul. tentunya dengan datang ke orang yang ahli dalam hal ini dan insya Allah Gus Pen bisa membantu permasalahan Anda nih pemirsa ya. Nah baik Gus, kita kembali kepada metode pengobatan di Pondok Kalijaga nih Gus ya. Tadi kan sudah disebutkan yang menjadi andalan adalah tenaga inti karomah. Betul. Gus, ya. Nah kemudian apa hubungannya dengan display meja kita malam hari ini? Mungkin Ya. bisa dijelaskan nih Gus. Di samping tenaga inti karomah Iya. juga kita ada totok saraf, totok darah, kemudian ada lagi yang namanya terapi sona, ya. Kemudian kita mempunyai satu paket air putih, air karomah untuk 1 Air minggu, karomah. dan ini diisi ulang. Kemudian ini godokan, Herbal ya Gus ya, murni godokan herbal. untuk 1 minggu, herbal sesuai dengan Jenis kebutuhan penyakit. jenis penyakitnya. Kemudian yang di depan ini kapsul ya. Kapsul Jadi, yang isinya juga adalah kapsul yang isinya herbal ya, Gus ya. herbal semua, dan ini untuk 1 minggu. Kalau satu paket yang pertama dapat tenaga dari saya, terapi dari Gus Pen langsung, Iya. kemudian totok darah, kemudian totok saraf ya, kemudian satu paket daripada herbal Yang ini tadi disebutkan ya, sekaligus Gus ya. ada petunjuk olahraga, petunjuk anjuran yang larangan makanan, yang petunjuk yang dianjurkan makanan, dan olahraga pernafasan khusus. Nah, ini Gitu. semua tentu saja dibagikan untuk Anda pemirsa di rumah ya, Iya. yang punya permasalahan dan langsung ketemu dengan Gus Pen. Nah, baik, kita sudah punya penelpon lagi nih Gus, Ya, kita terima silakan. lagi ya. Ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, dengan Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida di Tangerang. Ibu Ida, silakan langsung dengan Gus Pen. Ada yang bisa dibantu Ibu Ida? Ya, ini mau bicara sama Pak Kiai. Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Panggilnya Gus Pen aja ya. Saya mau menyampaikan ini yang itu yang punya keluhan kan suami saya. Silakan Ibu. Dia tuh ada keluhan di bagian kepala udah beberapa bulan ya, udah 3 bulanan. Iya. Udah dokter berapa kali gitu, udah segala macam lah. Keluhannya seperti apa Ibu? Ya. Keluhannya seperti apa sakit Jadi kepalanya? kadang-kadang muncul puyeng gitu kalau bangun tidur, apa mau tidur itu kalau nengok sebelah kiri itu langsung puyeng gitu. Kehilangan Kemudian keseimbangan ya Bu ya? aja, Iya, iya, iya. Iya, usia Bapak berapa Ibu? usia suami saya 45 Bu. 45 ya. Ini sudah berapa lama nih Bu dialami? Sekitar 3 bulan. 3 bulan terakhir, Bu. 4 bulan terakhir ya. Iya. Jadi kalau bangun tidur atau mau tidur nih, lihat ke kiri nih kehilangan keseimbangan nih Gus. Betul. Lah Apa ini yang terjadi dikatakan dengan suami? vertigo. Oh, ini namanya vertigo ternyata Iya, Gus ya. tadi Mas Budi sempoyongan. Lah ini jenisnya beda.
Sama-sama vertigo. Jadi ini biasanya penyebabnya bisa tekanan darah tinggi, bisa karena stres, bisa karena pola makan yang salah, bisa karena kena penyakit yang lain-lain. Ini jenisnya vertigo dan ini biasanya ya itu ada penyempitan atau pembengkakan pada pembuluh darah. Nah ini kalau diteruskan agak bahaya ini vertigo ini ya. Jadi jangan dibiarkan ya Gus. Jangan dibiarkan harus ya. segera ditanggulangi. Tanggulangi itu iya. ya. Begitu Ibu Ida? Oh gitu. Iya. Nama suaminya siapa Ibu? Pengobatannya mungkin harus datang ke tempat Pak Kiai ya? Iya, langsung ya, Gus, ya? bisa datang. Lebih baik datang langsung. Karena apa? Kalau yang tadi yang ngomong itu bapaknya sendiri atau anu sendiri bisa kita bantu, ya. Iya, begitu Bu Ida. Ya beda. Bisa dengan bakti juga bisa Pak, sekarang ada. Boleh. Mungkin agak lebih cepat ya Bu ya. Iya, Agak lebih cepat ya Bu karena banyak yang menunggu nih di belakang Ibu Ida. Iya, segera. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Iya. Namanya siapa Pak? Dengan Bapak Slamet Pak Kiai. Pak Slamet ya. Iya Pak Slamet, kita akan coba terapi jarak jauh tapi tentunya dengan waktu yang terbatas ya Pak ya. Harap segera konsentrasi dan sediakan 1 gelas air putih dan mendengarkan instruksi dari Gus Pen. Silahkan Gus. Iya Pak Slamet. Iya. Air putihnya sudah siap Pak Slamet. Sebentar lagi ganti Pak Kiai. Pak Slamet kalau menengok kemana arahnya? Ke kiri Pak Kiai. Oh ke kiri. Iya. Kalau ke kiri langsung sempoyongan gitu? Ya, karena sepakuannya pasti hilang gitu. Oh gitu lah. Oke. Sudah siap air putihnya? Sudah Pak Kiai. Oke. Pak Slamet baca basmalah dulu ya. Iya. Baca Bismillahirrahmanirrahim sekali langsung diminum air putihnya, langsung konsentrasi aja Pak ya. Iya. Oke Pak Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang untuk nengok ke kiri sampai 3 kali Pak. Nengok kiri terus balik lagi normal, nengok lagi sampai 3 kali Pak. Sudah Pak Kiai. Nah terus gimana apa rasanya Pak? Kebetulan kan tidur Pak Kiai. Kalau pas lagi tidur aja Pak Kiai ya. Oh kalau lagi tiduran? Iya tiduran. Oh kalau baru tiduran terus bangun nengok kiri langsung sakit? Iya gitu. Oh gitu. Lalu padat. Oh gitu. Ya. Jadi itu nek saya lihat itu sudah masuk kategori vertigo. Itu ada penyempitan saraf pembuluh darah Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau Bapak mau cepat langsung itu paling sekali atau 2 kali Pak hilang Pak ke tempat pondok kami Pak. Iya, insya Allah bisa dibantu. Iya, silakan Pak Slamet ya. Ya, baik, ditunggu kehadirannya di Pondok Kalijaga tentunya, dan ini jangan dibiarkan berlarut-larut ya Gus, karena kalau dibiarkan bisa istilahnya menyerang organ tubuh yang lain. Ya, baik, kita harus jeda dulu nih pemirsa dan Gus Pen. Kita harus tahan dulu nih penelpon yang sudah menunggu di belakang Pak Slamet ini ya. Dan tentunya saya ingatkan kembali alamat dari Pondok Kalijaga yang ada di Jalan Juanda nomor 55C Ciputat Tangerang, atau tepatnya ada di depan kampus Tia Ahmad Dahlan. Dan praktek Gus Pen ini buka setiap hari kecuali hari Minggu dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Atau Anda bisa hubungi dulu call centernya di 021957259900 atau di 085718517999. Dan kita harus jeda, akan segera kembali setelah yang satu ini. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Gus Pen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Matematika Indonesia menyiapkan generasi penerus bangsa. 23 tambah 17, 64, 20 kurang 85, tambah 73, kurang 99, tambah 54, 69, kurang 12. Untuk mengembangkan kecerdasan anak Anda, hubungi 0217590938.
Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Pemirsa, kita masih bersama dengan Guspen dari Pondok Kalijaga dan tentunya kita masih membahas salah satu tema yang ini ditunggu-tunggu nih mungkin bagi Anda yang masih menderita penyakit ginjal, lambung dan migrain ya. Silahkan bertanya di telepon interaktif kami di 021 73449303 atau di 73449137. Nah, Guspen, kalau penyakit ginjal ini sendiri nih Gus ya. Tadi penyebabnya sudah disebutkan beberapa hal dan kemudian kalau penyakit lambung ini banyak yang tahu katanya ini karena terlambat makan begitu ya Gus ya, terus pola makan yang tidak benar. Betul. Nah, selain itu mungkin ada penyebab lain tidak nih Gus? Lambung itu bisa virus, Mbak Priti. Ternyata virus atau juga? bakteri, iya. Oh. Jadi virus, bakteri. Dari makanan mungkin? Dari makanan. Terus kemudian contohnya gini, makanan sekarang di sekolah-sekolah SD, SMP ya, itu kan makanan kadang-kadang kalau saya melihat dari koran ya, itu banyak kan sekarang kalau diteliti itu mengandung borak, kemudian formalin dan macam-macam. Makanya lewat TV ini saya kasih tahu ya, makanan yang di SD ini perlu diwaspadai ini yang nggak bersih ini ya. Jadi ini anak-anak, ibu-ibu awas, hati-hati ini ya. Rata-rata dan itu bisa menyebabkan daripada penyakit tadi. Lambung bisa kena, kemudian hepatitis bisa kena, kan gitu. Ini yang jadi masalah itu dari pola makan dan bakteri itu tadi. Jadi alangkah baiknya mungkin bagi para orang tua di rumah untuk menyiapkan bekal anaknya ke sekolah begitu ya Gus. Bisa lebih higienis dan menunya juga bisa lebih diatur begitu ya, bagaimana gizi yang baik ya. Nah, kalau untuk penyakit migrain ini sendiri nih Gus, penyebabnya tadi kan disebutkan salah satunya adalah stres. Kemudian penyebab yang lain apa nih Gus? Tekan darah tinggi bisa, terus kemudian kena jantung bisa, kena ginjal juga bisa, kena lambung juga bisa, pola makan yang salah juga bisa kalau migrain. Jadi mungkin akibat salah satu fungsi organ tubuh yang tidak baik ini bisa menyebabkan migrain juga ya. Baik, kita sudah punya penelpon. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Yohan. Pak Yohan, mohon volume TV-nya dikecilkan Bapak, biar kita tidak menggema di studio mendengarnya. Ya, baik. Silakan langsung dengan Guspen, ada yang bisa dibantu, Pak Yohan? Iya, begini ya. Selamat malam, Gus. Selamat malam, Pak. Ya ini saya mau ada sedikit tanya. Ini saya ada bermasalah dengan jantung saya ya. Oh iya. Sering rasanya sekali gitu karena suka rasanya debar gitu. Oh, sering berdebar-debar Pak ya? Iya. Susah tidur juga. Gelisah gitu Pak ya? Pokoknya nggak tahu deh, di otaknya susah. Pokoknya kalau Iya. Ya, usianya berapa nih Pak Yohan? 41 ya. Ya, silakan. Pak Yohan? Ya, Pak Yohan mempunyai penyakit emah atau lambung Pak? Lambung dulu pernah. Oh gitu, tapi sampai sekarang masih dirasakan nggak lambungnya? Sudah enggak sih. Sudah enggak ya? Iya. Yang saya itu tuh banyak alergi obat. Oh, alergi obat ya. Beberapa kali itu pernah berobat ke dokter beberapa kali, 3 kali itu saya minum obat dari dokter itu terserang ke jantung, ternyata ke jantung saya gitu. Sampai saya hampir bilang hampir lewat. Oh iya. Itu overdosis Pak itu berarti? Oh iya, dari alergi bukan overdosis. Oh, alergi ya Pak ya? Iya, alergi obat. Nah sekarang apa yang dirasakan jantungnya Bapak sekarang? Oh iya. Saat ini yang dirasakan apa nih Pak Yohan? Saat ini juga yang dirasakan seperti apa keluhannya? Ini pegal-pegal akan mulai ke kepala saya. Jadi di belakang leher dan tengkuk ya, pegal gitu ya Pak ya? Dan juga berdebar begitu? Berdebar. Iya, begitu keluhannya ya. Baik Pak Yohan, apa kita akan bantu dengan terapi jarak jauh Pak Yohan?
Iya, sudah disiapkan. Ini saya non-muslim, gimana saya itu? Iya, bisa Pak. Tidak apa-apa. Tidak memandang agama apapun, begitu Pak Ya, Johan. ya, sebetulnya Pak Johan itu ya, sebetulnya saya sudah melihat dari sini Pak, ya. Oh, iya, Pak. Jadi Bapak nggak usah nyebutkan itu, saya sudah tahu Pak. Oh iya, iya. Jadi sebetulnya nggak ada masalah Pak ya. Iya, Pak. Karena tamu-tamu saya setiap hari yang seperti Pak Johan itu banyak Pak. Oh iya, iya. Jadi kita tidak membedakan Pak. Kalau penyakit saya tidak membedakan Pak ya. Baik. Sekarang Pak Johan yang dikeluhkan sekarang berdebar-debar tambah jantungnya, kemudian di belakang kepala itu merasa berat gitu Pak. Iya. Oh, sekarang berat nggak Pak sekarang? Hah? Sekarang berat nggak sekarang? Sekarang nggak mungkin, kalau kemarin itu sangat ini. Oh, iya. Karena setelah Iya. ke ini ditolak. Iya. Mau donor darah itu karena tensinya tinggi. Tinggi ya betul. Nah sekarang Bapak tak kasih solusi aja Pak ya. Iya. Saya kasih solusi, Bapak coba setiap hari bangun tidur mengkonsumsi air putih Pak. Oh iya. Terus kurangi makanan yang mengandung garam tinggi Pak ya. Garam tinggi. Terus kemudian setiap hari Bapak bangun tidur, habis itu diisi perut sedikit, kemudian jogging Pak. Jogging. Iya, jogging selama 10 menit sampai 15 menit Pak Johan. Iya. Setelah jogging sampai 10 menit, 15 menit, Bapak tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, pakai tenaga Pak. Pakai tenaga ya? Pakai tenaga. Pada saat itu Bapak mengalami semacam badan itu panas. Itu berarti ada mengalami semacam pembakaran. Iya. Nah, pembakaran itu berarti tekanan darah itu bisa menurun, kemudian denyut jantung yang tadinya itu cepat ya, bisa normal kembali Pak. Dan itu lakukan setiap hari seperti itu Pak. Ini solusinya seperti itu. Iya. Sementara gitu. Sementara itu kalau Bapak mau datang ke pondok kami, paling nggak sampai 3 kali pertemuan Bapak merasakan enak badannya itu. Insya Allah bisa dibantu. Iya. 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 Baik. Aku ngantrinya itu loh. Iya. Ada baiknya telepon dulu ke call centernya nih Pak Yohan ya. Iya, baik, Tidak baik. mengantri begitu. Iya. Itu akhir maksud, saya mau tanya itu, Gus melihat gimana itu soal saya ini? Kenapa? Bagaimana Pak Yohan? Kalau Gus Pan melihat saya ini gimana itu, permasalahan saya ini apa, penyakitnya Jadi apa itu? sebenarnya penyakit yang paling Pak Johan bahaya. aslinya itu dari lambung Pak. Karena dulu ada riwayat Dari lambung, asamnya naik, akhirnya mempengaruhi daripada jantung. Bukannya saya ada penyumbatan gitu. Loh, aslinya kan dari lambung dulu. Iya. Kemudian asamnya naik, kemudian lari ke jantung. Iya. Nah, akhirnya denyut jantung itu semakin kencang. Akhirnya kalau denyut jantung semakin kencang itu sudah dikatakan Bapak itu penyakit jantung. Nah, dengan adanya Bapak itu punya tekanan darah tinggi, ya kan, otomatis akan ada penyumbatan Pak, dan penyempitan pembuluh darah ke otak. Iya. Nah, dengan adanya irama jantung itu tidak normal atau kadang-kadang denyutnya kencang, kadang-kadang sementara normal, kadang-kadang kencang, kadang normal, Bapak mengalami kegelisahan, ketakutan. Nah, dengan ketakutan itu ya otomatis Bapak pikirannya gini, wah saya itu masih muda kok punya penyakit gini. Iya kan? Akhirnya Bapak sering ketakutan, was-was, bener gak Pak kira-kira? Iya, ada juga sih. Terus Bapak berobat ke beberapa dokter, maaf, bukan kok malah tambah sembuh, malah banyak masalah. Hampir mati Pak. Hampir mati kan? Disitulah Bapak akhirnya putus asa. Iya. Dengan adanya Bapak itu mengalami putus asa, akhirnya was-was dan ketakutan. Datanglah ke pondok kami Pak. Iya. Kalau Bapak nggak ada perubahan Pak, Bapak pada saat itu nggak saya pungut biaya Pak. Iya Pak Juan ya. Bisa dibantu Pak Yohan. Banyak yang seperti Pak Juan itu banyak sekali itu kasusnya Pak ya. Jadi kalau ada waktu silakan konsultasi langsung. Ya sama-sama Pak Terima Juan. kasih kembali. Iya, Baik. oke. Jadi kalau ada waktu nih Pak Yohan, harap disempatkan untuk ketemu langsung dengan Gus Pen ya di Pondok Kalijaga, dan alamatnya bisa dicatat, dan Pak Yohan juga bisa langsung datang ke sana di Jalan Juanda nomor 55C, Ciputat Tangerang, atau tepatnya ada di depan kampus T.I. Ahmad Dahlan. Atau langsung saja hubungi call centernya terlebih dahulu di 021-957-25900 atau di 0857-185-17999. Dan tidak terasa kita harus jeda dulu ya, dan jangan kemana-mana, kita akan segera kembali untuk Anda setelah yang satu ini.
Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Kristal berasal dari unsur kimia yang terbentuk sejak ribuan tahun lalu. Karena dipengaruhi tekanan dan suhu tinggi, timbul berbagai warna pada kristal yang mengakibatkan perbedaan gradasi dan intensitas frekuensi energi yang dihasilkan. Kristal juga diakui memiliki elemen yang dapat bereaksi dengan pusat energi manusia. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga di bawah asuhan Guspen Raden Djoko Supeno. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga, tempat pengobatan tradisional yang banyak direferensikan sebagai tempat pengobatan yang efektif dan teruji khasiatnya. Pondok Spiritual Kiai Kalijaga selalu memberikan solusi penyembuhan penyakit dan permasalahan Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Solusi Sehat dengan terapi dan doa bersama Pondok Kalijaga yang diasuh oleh Guspen. Dan tentunya selain penyakit ginjal, lambung, dan migrain ini, ternyata tidak hanya ketiga jenis penyakit itu saja yang bisa dibantu di Pondok Kalijaga, tapi penyakit apa lagi nih Gus yang bisa dibantu disembuhkan nih Gus? Ya, biasanya yang kita tangani itu yang banyak setiap hari itu jantung, ginjal, kemudian lever, kemudian stroke, kemudian penyakit diabetes, lambung, asam urat, ya, vertigo seperti tadi, ya itu hampir setiap hari Mbak Fitri ya. Jadi yang gagal ginjal, yang jantung sudah pasang ring, ya, yang sudah dipasang ring, tapi masih dia tuh jalan untuk 1 kilo aja sudah ngos-ngosan, ya. Nah, itu banyak sekali itu Mbak Fitri. Bisa dibantu ya Gus ya? Insya Allah kita bantu ya Mbak Fitri ya. Iya, iya. Jadi intinya semua jenis penyakit Insya Allah bisa dibantu disembuhkan di Pondok Kalijaga ya Gus ya. Iya. Nah bagaimana dengan permasalahan kehidupan ini Gus ya? Iya. Karena kan hidup ini tidak hanya semata-mata bergelut dengan penyakit begitu ya Gus ya, tapi juga bergelut dengan permasalahan hidup yang tidak berhenti terus berputar gitu ya Gus ya. Apakah itu permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, kemudian juga permasalahan dengan pasangan hidup. Nah ini apakah bisa dibantu nih Gus di Pondok Kalijaga? Iya, insya Allah ya, seperti kasus-kasus yang banyak sekarang akhir-akhir ini itu adalah kasus rumah tangga. Rumah tangga ya Gus ya? Ya. Nah sampai rumah tangga ini kita potong dulu nih Gus, karena sudah menunggu penelpon nih, kita angkat dulu ya Gus ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ibu dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Telma, Mbak. Ibu Telma? Di Kapuk. Iya, baik, silakan langsung dengan Guspen. Ada yang bisa dibantu Ibu Telma? Ya, selamat malam Guspen. Selamat malam Ibu. Ya. Ini Pak, aku mau tanya ya. Silakan. Saya kan punya penyakit gas lambung nih Pak. Iya. Jadi suka lari ke jantung gitu. Iya. Lari ke jantung, suka ada tebaran, tapi dirasa masalah tuh di bawah payudara saya Pak. Terasa apa? Bolong. Oh, sudah agak bolong. Di dada bolong, jadi tengah-tengah kayak. Oh, di dada, gitu. persis di tengah dada bolong maksudnya. Oh. Itu terasa tidak enak itu ya Bu ya. Usia berapa nih Ibu Telma? Usianya 28 tahun. Oh, masih muda ini Gus ya. Muda. Mungkin apa yang dilihat dari penglihatan Gus nih? Iya, Ibu sekarang merasa sakit nggak sekarang lambungnya? Sakit sih, suka berdebar, sakit sih enggak, cuma berdebar doang. Oh, berdebar. Jadi gini Ibu, Mbak ya, aku manggil Mbak aja lah ya. Jadi Mbak Telma, Anda lambung memang kalau asamnya naik pasti akan mempengaruhi daripada irama jantung. Nah, irama jantung itu akan berubah-ubah. Itu sudah salah satu penyakit jantung. Salah satu penyakit jantung itu irama jantung, saraf jantung, jantung koroner, jantung bocor atau klepnya bocor ya. Nah, itu. Lah irama jantung berubah-ubah itu karena asam lambungnya naik. Lah, bagaimana cara ngatasinya? Kalau bisa makanan yang tadi saya sebutkan, pedas, asam, yang mengandung gas, coba dikurangi Mbak Telma ya.
pedis itu dikurangi Mbak Telma. Insya Allah nanti kan langsung ada perubahan Mbak Telma ya. Iya, begitu Mbak Telma. Saya pengen tanya lagi ya. Iya. Tapi kalau badan saya nggak enak ya sebelah kiri gitu ya. Iya. Kalau dikeris gitu Pak, badan saya kan dikeris, dikerok. Dikerok. Ada Ya. enakan gitu Pak. Iya, itu sementara. Iya. Terus maksudnya? Jadi saya susah buang angin sama sandawa itu susah Pak. Jadi Oh, susah, jadi sakit aja di dalam badan gitu. Ingin membuang angin begitu Gus, Susah. tapi sulit ya. Jadi akhirnya badannya kayak Sakit nggak semua. enak gitu Nggak ya. enak, Gus, ya. iya, jadi nggak enak semua. Nah, apakah dengan dikerik ini menjadi jalan keluar begitu maksudnya Gus? Iya, jadi kerian ini hati-hati Mbak Terma ya. Ada yang kadang-kadang dia tuh membuat enak, kadang-kadang itu malah udara itu bisa masuk karena pori-porinya pada saat dikerik itu semakin membesar. Pada saat itu udara malah semakin besar masuk. Itu justru kalau nggak bisa keluar, itu bisa namanya angin duduk. Ini yang bahaya Mbak Terma ya. Iya. Banyak orang yang dikerik terus kemudian tahu-tahu dia langsung tidur lewat itu ya. Ini bahaya ini larinya ke jantung Mbak Telma ya. Betul Mbak Telma. Ya jadi mungkin bagi sebagian orang hanya sugesti saja begitu ya. Gus, ya. Iya, Dikerik sebetulnya jadi- janganlah jangan pakai kerik ya Mbak Telma ya. Iya. Begitu. Makanan dijaga aja ya. Gitu, lebih Baik. hati-hati itu. Mbak Telma mungkin untuk lebih tuntasnya bisa langsung ketemu dengan Gus Pen ya di Pondok Kalijaga. Iya Mbak. Iya, alamatnya bisa dicatat di layar kaca Anda dan mungkin bisa ditelepon dulu ke call centernya Mbak Telma. Iya. Baik, terima kasih sudah telepon. Dan Gus Pen ini nampaknya mengenai permasalahan kesehatan ini juga cukup mengganggu dan permasalahan non medis ini juga. Iya. Istilahnya apa ya Gus ya, kalau kita tidak mencari jalan keluarnya juga istilahnya seperti bergumul di kubangan gitu ya Gus Betul, ya. betul. Nah ini mungkin apa yang diterapkan metode untuk non medis di Iya. Pondok Kalijaga ini Gus? Jadi gini Mbak Fitri ya, ini 3 minggu terakhir ini saya kebanjiran tamu yang non medis yang khususnya masalah rumah tangga. Rumah tangga seperti apa? Jadi Gus? contoh gini, maaf ya, seperti si istri ini ditinggal suami kerja di kantor. Iya. Dia kadang-kadang larut malam baru pulang, ya kan? Dia penasaran, sampai bertahun-tahun dia percaya karena si istri ini lugu, ya kan? Kemudian pas datang ke tempat saya ngomong apa adanya. Maaf Bu ya, saya akan ngomong apa adanya, tapi Anda harus siap mental. Dia membawa foto, tak sebutkan. Oh ini Bu, suaminya Ibu tuh begini. Ini yang jelas ini jelas ada simpanan. Saya buka semua itu. Dia nggak percaya. Ibu tak kasih waktu 2 hari. Nanti kalau saya salah, ya Ibu bisa nuntut saya. Tapi kalau saya benar apa konsekuensinya? Ternyata dia langsung telepon. Belum sampai 2 hari, baru misalnya baru kemarin datang. Itu tadi pagi sudah telepon. Sudah Gus bener terbukti Gus, ya? malah lebih parah lagi lah, ya kan? Saya kan kalau ngomong ada yang sebagian tak tutupi, tapi begitu saya bongkar, dia kaget, shock. Tapi Ibu harus siap mental kalau bicara sama saya tuh kalau ngomong apa adanya, saya bilang gitu. Jadi nggak ada yang tak tutupi. Ya kasusnya seperti ini. Nah ini, lah bagaimana solusinya? Bagaimana? Ya dijolor rantai. Kalau Ibu Seperti apa mau, itu, Gus? dijolor rantai itu supaya para suami ini nggak macam-macam di luar. Yang dilihat itu istrinya aja yang di rumah. Itu namanya jolo rantai. Jolo itu jala, rantai itu diikat, jadi diikat hatinya dan pikirannya, supaya dia yang dilihat itu istrinya aja di rumah. Ya, jadi dalam arti positif jalur rantai ini Iya, tentunya ya positif. Gus Itu ya. membantu para ibu dan membantu Iya. para suami yang ini yang nggak benar-benar ini kan begitu. Tujuannya kita baik kok. Ini Itu. biasanya berapa lama sih Gus kalau untuk permasalahan rumah Ada tangga yang seperti cepat, ada yang agak lama. Karena biasanya yang lama ini biasanya dia juga di sana pakai. Ada yang pakai dukun, pakai ini supaya istrinya nurut kan begitu. Jadi kita harus sama dukun ini harus kita coba janganlah dibantu yang sifatnya jelek-jelek ini jangan dibantu. Jadi tiap kasus berbeda ya, Berbeda, ininya ya, Gus ya, istilahnya betul. waktu yang dibutuhkan begitu ya harus Gus ya. harus butuh kesabaran ini. Baik, kita terima telepon lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo, Iya Bapak, selamat malam. selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Roni Cibubur. Pak Roni di Cibubur, ada yang bisa dibantu? Silakan langsung dengan Gus Pen. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saya mau tanya, Silakan. leher bagian belakang saya selalu pegal dan seperti panas gitu. Apa? Leher bagian belakang. Oh leher dan selalu pegel dan panas. Iya. Itu sering Pak ya? Iya. Iya. Nah sekarang Bapak punya kolesterol sama tekanan darah tinggi ya? Pernah diperiksakan nggak itu? Belum.
Belum, coba diperiksakan Pak. Itu kolesterol nggak Pak? Kolesterolnya naik terus itu. Kelihatannya seperti itu ya? Iya, kelihatannya arahnya ke kolesterol sama tekan darah tinggi, coba diarahkan ke sana Pak. Tapi panas gitu, pegel terus sebelah kiri aja sih gitu. Betul, nah sekarang pegel nggak sekarang Pak? Iya. Oh oke, saya bantu dari sini Pak ya. Iya. Oke, Bapak sudah siap air putih Pak? Iya. Diminum dulu Pak, baca berdoa dulu Pak ya. Oke, Pak Roni berdoa, minum, berdoa dulu baru diminum, sekarang konsentrasi Pak Roni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kepalanya digerak-gerakkan Pak, gerakkan ke depan, ke kiri, ke belakang, ke kanan, ke kiri Pak. Gerakkan Pak sekarang Pak. Terus diputar sedikit Pak, diputar, kepala diputar Pak ya. Pak Roni? Iya. Nah, sekarang gimana rasanya? Agak mending. Agak mending ya? Iya. Ya, jadi itu kalau Pak Roni ada masalah sedikit, pikiran aja itu kumat Pak itu. Berarti ada penyumbatan nih saya lihat itu. Iya. Di apa saraf? Penyumbatan pembuluh darah Pak yang di sini Pak, di belakang ini. Oh, iya. Sebelah kiri tadi Pak, ya Pak ya? Iya. Oke. Iya, insya Allah bisa dibantu di Pondok Kalijaga nih, Pak Roni. Iya. Terima kasih. Iya, baik. Ya, terima sama-sama, kasih Pak kembali. Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Jadi semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya Gus ya. Insya Allah seperti Sejauh itu. kita mau berusaha dan juga tentunya memohon kehadirat yang Maha Kuasa begitu ya Iya. Gus ya. Nah Gus Pen di Pondok Kalijaga sendiri nih Gus, kalau untuk non medis apakah ada ritual atau persyaratan khusus untuk keluar dari permasalahan nih Gus? Nggak ada Mbak Fitri, cuman kalau dia ada permasalahan misalnya rumah tangga ya bawa foto aja. Kalau misalnya dia lagi ada masalah di kantor ya bawa fotonya atasannya aja. Ya kan, kalau bawa fotonya atasannya insya Allah kita bantu. Oh, apakah seperti dia itu tuh ya, Gus. sentimen pribadi atau untuk menghambat atau karena ada masalah kan? Oh iya, Nah, iya, biasanya itu kan sama dengan di badan kita, ada sumbatan-sumbatan kita lancarkan lagi Mbak, seperti dengan itu ya, Gus. energi gitu, ya kan? Itu Mbak Fitri. Jadi insya Allah bisa dibantu untuk Insya semua Allah permasalahan kita non medis ya Gus ya. Iya. Tidak hanya permasalahan jodoh saja, tapi juga permasalahan bisnis, usaha, kemudian betul. istilahnya membersihkan rumah, begitu bisa dibantu Gus? Insya Allah seperti itu juga kita membersihkan rumah. Apakah kalau untuk aura rumah ini yang mempengaruhi apa saja nih Gus? Faktor apa saja? Iya, ada rumah yang sunyep ya, kalau bahasa Betawi itu apa, sunyep apa itu ya. Ada rumah yang sejuk, ada rumah yang panas, itu juga mempengaruhi. Ini apa saja faktornya Gus? Ini aura dan energi dan penghuninya juga mempengaruhi sekali itu. Kalau auranya si suami, istri, anak itu bertabrakan, itu rasanya panas itu. Yang keluar tuh timbul panas semua. Sehingga ada masalah sedikit langsung sama-sama tersinggung gitu. Ya Jadi kan? auranya mesti disinkronkan. Harus disinkronkan. Jadi sehingga tercipta istilahnya sejuk. Atmosfer yang baik begitu ya. Atmosfer. Yang Gus, kita ya? keluarkan itu ada ultraviolet, bukan inframerah itu. Oh begitu. Iya, ternyata, jadi ya. supaya sejuk seperti air mengalir terus di rumah itu. Ya, Ya kan baik. begitu. Nah Gus Pen ini banyak juga yang bertanya nih katanya kalau berobat atau berkunjung ke Pondok Kalijaga nih apakah langsung ketemu dengan Gus Pen atau nanti dialihkan ke asisten nih Gus, bagaimana? Silakan dijawab nih Gus ya. Iya. Karena semua pasti ingin ketemu langsung dengan Gus Pen nih Gus. Ya, jadi ya pasti ketemu sama Pasti saya ketemu. Mbak Fitri ya. Jadi pasti. Jadi jangan khawatir ya Gus ya. Jangan khawatir. Pasti itu. ketemu dengan Gus Pen dan Pasti memang itu. ada beberapa fase yang dibantu oleh asisten ya Gus Iya, ya. Nah Gus Pen ini betul. tidak terasa waktu kita sangat terbatas sekali ya Gus Iya, ya. Mbak Fitri. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan terutama kesimpulan dan tips dari tema kita malam hari ini. Ya. Silakan Gus Pen. Ya, bahwa penyakit yang tadi ada ginjal, lambung, kemudian migrain ya, itu sebetulnya kalau sebetulnya semua itu penyakit itu bisa diatasi. Iya. Entah seberat apapun, insya Allah bisa diatasi ya. Jadi seperti ginjal, apakah itu batu ginjal, kanker ginjal, kemudian saraf ginjal, kemudian lambung, kemudian migrain, itu semuanya bisa diatasi. Jangan sampai terlambat kalau punya penyakit. Datanglah ke tempat yang benar-benar dia tuh mengetahui tentang penyakit itu. Nanti akan menemukan solusi, ya kan? Nah, solusi itu pasti akan Anda dapatkan kalau Anda yakin dulu, Anda percaya dulu dan ketemu kepada orang ahlinya. Insya Allah di situ akan menemukan solusi, jalan keluar dan akan menemukan
penyembuhan. Insya Allah. Saya kira itu dengan semua dari izin Allah. Saya kira dari itu Mbak Fitri ya. Iya. Dari saya akhiri sekian, akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman, terima kasih banyak nih untuk Sama-sama, Mbak kesempatannya Fitri. malam hari ini, dan Iya. mudah-mudahan pertemuan kita dengan pemirsa CTV di rumah bisa memberikan pencerahan ya bagi Iya, kita semua ya amin, Gus ya ya. Rabbal Dan alamin. kita ketemu lagi di lain waktu tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi Iya. Gusman. Iya. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih belum terpuaskan nih, masih banyak pertanyaan, silakan saja langsung telepon dulu mungkin ya, silakan langsung ke call centernya di 021 957 25900 atau di 0857 185 17999, atau kalau saya sih langsung datang saja ya ke Pondok Kalijaga di Jalan Juanda nomor 55C Ciputat Tangerang. Ini tepatnya ada di depan kampus Tie Ahmad Dahlan. Jangan lupa bukanya setiap hari kecuali hari Minggu dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Dan akhirnya saya Safitri, Guspen dan seluruh kerabat kerja Cahaya Televisi Banten mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Tetap sehat. Salam untuk keluarga tercinta Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.